karena di sana biaya servis cukup lumayan ya, dan semua orang ngerti trek sepeda ya. Yang mahal. Betul, kali dihitung per jam kan. Servis sepeda cuman nggak nyampe 30 menit bayar 40 euro. Biaya mekanik itu mahal di sana, jadi mau tidak mau mereka terpaksa mandiri untuk belajar benerin Ya, sendiri ya. minimal ganti ban. Iya. Betul. Kalau kita kalau buat bocor pakai Grab. Halo brother, jumpa lagi di Bike TV. Bro, kali ini gua pengen ngobrol lagi sama Om Yongki. Pengen ngorek-ngorek lah dari dia pengalaman di Frankfurt kemarin. Nah, salah satunya itu yang menarik, Om Yongki itu sempat jalan-jalan ke salah satu toko sepeda di Frankfurt ya. Kalau sepintas gua ngeliat videonya sih memang menarik. Konsep tokonya tuh menarik dan super besar ya, benar-benar masif besar gitu. Toko sepedanya kayaknya belum pernah ya gua ngeliat toko sepeda digital yang sebesar itu. Nah, kayak gimana nih tokonya dan pengalaman di toko sepeda di BOD ya? BOC, Bike Order Company di Frankfurt. Nah, biar Om Yongki aja yang ceritain pengalaman di sana. Gimana nih Om? Pas kita selesai pameran, kita mau lihat kayak apa sih pameran, terus di kehidupan nyata, maksudnya dari toko. Akhirnya kita lihat dari nggak jauh dari hotel kita ada BOC, Bike Order Company. Jalan kaki cukup? Naik tram. Cukup jauh jalan kaki ya, 4 kilo cukup gempor sih. Ya. Ini kalau di negara 4 musim toko sepeda akan seperti itu. Mereka ada ketika musim panas, summer kayak sekarang jual sepeda. Ketika musim dingin akan mulai jualan beberapa kebutuhan musim dingin, jaket, mungkin ada yang jualan snowboard atau apa. Makanya bilangnya nggak terlalu murni ke sepeda. Memang kalau sepeda kalau pas musim dingin kan udah sepi nih ya. BOC ini lokasinya masih di tengah kota sih Frankfurt, tapi udah ke pinggir. Lokasinya di Handerlandstraße. Jadi jalurnya cukup gampang diakses karena dekat jalan raya dan ada tram yang langsung turun depan BOC. Oke, buat saya yang menarik BOC ini satu tempat semua kebutuhan sepeda ada. Itu kayak supermarketnya ya? Iya. Berarti kalau bisa dibilang kita pertama datang, wow, kok ada jalur nyoba sepeda di dalam toko? Panjang lagi kan? Panjang. Nah, jualannya segala kebutuhan bersepeda, tapi pada umumnya yang sepeda komuter ya. Yep. Karena itu pangsa terbesarnya di Jerman, seperti Om bilang tadi, mungkin dari 80% penduduk di Jerman rata-rata mereka punya sepeda lebih dari satu kan. Dan itu memang untuk transportasi utamanya kan. Dia punya sepeda yang buat rekreasi atau buat main, road bike, MTB, gravel. Ada juga kebutuhan buat komuter. Kenapa dia butuh komuter? Karena kalau buat komuter kan dipakai pinggir jalan, harus apa ya? Kalau terlalu mahal juga ngeri dicolong. Di sana juga lumayan lah angka kejahatan. Berarti dan sepeda-sepeda lama pun masih banyak orang pakai buat komuter ya. Sepeda lama dipakai hybrid, nggak semua baru sih ya. Tapi kalau buat sepeda yang baru, City Trekking ini yang paling besar segmennya di Jerman. Wih, gede banget. Jadi saya perasaan ke BAB Alam Sutra itu udah gede banget ya. Melihat ini kan lebih gede. Pertama masuk kita sebelah kanan itu langsung ada bagian e-bike. Sebelah kiri itu isinya aparel, helm, kaca sepatu, kacamata. Terus ada sepeda kargo dan mulai dibagi-bagi tuh ada sesuai dengan apa segmennya. Ada City Trekking, ada
yang buat cewek yang melengkung gini atau yang buat cowok. Kemudian ada sepeda yang apa ya, MTB hardtail, di BOC dia jual ada macam-macam, ada high bike, ada apa lagi ya, ada merek Jerman ada. Jerman dan rentang sepedanya dari harga 600 sampai Euro ya? Euro sampai di atas 5.000 mereka jual. Tapi memang utamanya sih di sepeda-sepeda yang harganya yang di 1000-an sekian lah. Terus buat komuter tadi. iya, pas buat komuter tadi berarti bukan yang karbon tapi yang aluminium, lalu juga apa, yang sederhana lah gitu. Komponen juga yang high end. Dan yang pasti kalau di Jerman karena butuh komuter makanya kebutuhan untuk ban dalam, gembok, lampu, pompa itu wajib punya itu, makanya banyak diesel lah di situ. Jadi Karena tiap hari dipakai mau apa betul. Karena kalau keuntungannya pakai sepeda, kalau pun capek tinggal nyari tram, sepedanya dibawa masuk ke tram. Oke. Naik agak jauh ke arah keluar kota Frankfurt, tinggal nyari kereta yang under bawah tanah, sepedanya turun masukin masuk. Makanya di sepeda itu sangat diuntungkan lah. Nyampe tempat taruh di depan toko, depan supermarket, dari gembok belanjanya. Kalau di kita ya sepeda lipat yang masih boleh naik ke apa namanya MRT atau busway itu masih boleh. Kalau sepeda Biasa gini kayaknya di sana justru malah tempat duduknya malah separuh itu nggak ada. Jadi kayak tram itu mungkin misal dia ada 3 blok gitu. Yang blok yang tengah yang dekat pintu itu nggak ada bangkunya, emang buat sepeda tinggal disusun aja, silang aja gitu. Dia memang memudahkan dan mendorong orang supaya untuk pakai sepeda buat ke kantor, buat sekolah, ya aktivitas sehari-hari lah. betul. BOC ini menurut saya sih super lengkap ya, saya nggak perlu lihat toko bisa jual spare parts gitu banyak. Saya ngebayangin sistem inventory-nya berapa ratus ribu item gitu di sistemnya dia, dari yang perintilan spatbor, tools, sampai ke mungkin peralatan agak berat ya, kayak kaset, RD shifter, sampai keranjang dari keranjang segala. Iya, di sana kalau nggak salah memang peraturannya kalau kita naik sepeda tangan kita nggak boleh megang apapun. Oke. Jadi kalaupun dipakai tas atau masukin ke keranjang, kalau taruh di bawah pakai panier gitulah, ibarat kata tangan dia harus mengontrol itu. Kalau di kita kan serah dia. Jadi sambil telepon. Ya karena kalau nabrak itu bisanya panjang gitu, bisa kantor polisi gitu. Bahkan ada yang sambil ngonten sepeda. Pakai HP sambil pegang gitu. Betul Pak. Kalau di BOC ini terus di lantai 2 itu khusus sepeda anak nih. Di sepeda anak dari semua kebutuhan sepeda anak. Nah ini kita naik lantai 2, isinya ini kereta ini tarikan ini. Nanti mereka kalau masih kecil sekali belum bisa naik sepeda digandeng sama sepeda bapaknya nih di trailer lah. Dan di bagian anak pun juga ada nih area muternya nih. Yang atasnya ada ya. Sepeda anak biasa harganya di 200, 300, 400, sebenarnya juga nggak terlalu mahal. Makanya sepeda juga yang biasa lah, yang besi, yang aluminium, bukan yang karbon. Memang kebutuhannya buat sekolah, buat main. Jadi kalaupun dia jatuh apa hilang juga nggak terlalu. 200-an euro itu berarti sekitar 3 juta juga ya? Iya betul. 3 juta ya sepeda. Dan banyak brand-brand kecil yang khusus di Jerman kayak merek Iki, School itu yang nggak pernah denger ya, tapi di sana cukup gede karena mereka bisa pameran itu di Eurobike gitu. Kalau kita kan tadi sepeda anak tadi sekitar 3 juta gitu, kalau itu udah paling murah kan? Paling murah. Tadi dia masih dapat yang 300.000. Iya, yang kecil-kecil sih. Kalau yang udah mulai bannya agak gede sih 400, 500. Berarti kalau di Jerman mereka ada yang toko specialty, ada juga kayak model kita kayak Decathlon juga ada. Cuman kayak model BOC ini memang lebih spesifik, banyak disukai di Jerman karena mereka bisa order online, bisa ambil ke toko, udah gitu mereka bisa ada free service. Karena di sana biaya servis cukup lumayan ya, dan semua orang ngerti ngoprek sepeda ya. Yang mahal. Betul, kali dihitung per jam kan. Servis sepeda cuman nggak nyampe 30 menit bayar 40 euro.
Ngambek dengan orang kita kalau di sini. Kalau dulu Iya. berapa tuh? 12 juta. Iya, biaya servisnya doang. Servis doang. Oke, makanya untuk mereka tools itu mereka wajib bawa kalau orang dewasa. Jadi untuk kebutuhan dasar untuk ngoprek-ngoprek yang simple sih mereka kerja sendiri sih. Nah, tapi kadang itu ya mungkin karena apa namanya tadi biaya mekanik itu mahal di sana, jadi mau tidak mau mereka terpaksa mandiri untuk belajar benerin Iya, sendiri ya. minimal ganti ban. Iya. Betul. Kalau kita kalau buat bocor panggil Grab. Iya. Masukin ini drop di bengkel sepeda. Di eBay kalau di sana saya rasa di harga 2000 sekian itu yang entry level yang ya. 3000 udah mulai bagusan spare partnya. Kalau yang full khusus hanya di 4000-an startnya nih. Dan semua sistem di situ udah pakai sama kita ada pengamanan. Jadi orang nggak bisa meskipun keluar masuk bebas. Kalaupun ada niat jahat pasti bunyi ini alarm di pintunya. Dari luar kayak kecil ya, tapi dari Panjang dalamnya ya. panjang ya. Dua-dua ini. Ya cukup wow buat kita yang lihat toko segede gini ya. Ya mereka juga kooperatif ya. Saya pegang GoPro juga mereka nggak nanya, ini ngapain sih? Nggak nanya-nanya apa ya, pura-pura aja malah lihat barang gitu. Ya seru aja karena perbandingan seberapa maju toko di sana dan kita bandingin ke Indonesia. Karena mereka juga contoh di area servis yang saya lihat, area servis itu dibagi dalam dua kategori. Servis ringan akan ke depan, tapi kalau udah servis berat kebongkar akan di belakang. Di area belakang lebih tertutup lah, kalau servis harus bongkar-bongkar yang servis berat. Dan mereka biasanya memang ada kerjasama khusus dengan beberapa merek sepeda yang jadi kayak eksklusif partner, kayak tadi dia Highbike sama Merida misalnya gitu ya. Semacam authorized servisnya buat after salesnya. Parro nggak belum nih di sini? Cita-citanya Bu. Jadi cita-citanya kali kalau di Jerman kita juga belum paham bener lah seperti apa peta customernya. Terus kedua regulasinya seperti apa, kan juga masih pelajari lagi. Banyak hal baru sih di Jerman ini kayak karena memang mereka standarnya tinggi sekali dari konsumen sama lembaga sertifikasi itu juga mesti lebih prepare lah sebelum beneran masuk ke tahap sana, karena sekali ada masalah mereka akan panjang kalau misalnya ngomong konsumen Jerman. Terkenal ini juga ya kalau Jerman itu apa? Rewel ya, konsumen sangat Ya, gitu ya. dan dia bisa argumen sih masalahnya, bisa ngasih argumen. Jadi saya pernah baca ada pengujian dari websitenya mtbnews.de, itu satu website MTB paling besar di Jerman. Dia melakukan pengetesan rem. Dan dari salah satu hasil pengereman itu yang juara best overall itu rem Diore, bukan merek yang high end. Diore biasa. Diore, berarti dia ada faktor performance sama harga, dia akan lalu ketemu. Jadi kalau performanya tinggi, harga tinggi wajar. Tapi kalau performanya tinggi, lumayan tinggi, harganya normal. Buat mereka tuh best buy. Itu yang mereka bisa buktiin dengan metode yang terukur bahwa rem Diore ini ketika terjadi suhu berapa ratus derajat ini samalah dengan beberapa merek high end yang harganya 2 kali lipat. Jadi gaya Jerman yang benar-benar by data itu mereka kuat sekali. Terus di sana ada lagi ini pembiayaan, mereka fleksibel. Oh ini apa financing buat Finance karena mereka sih ibarat kata udah one identity number ya. Jadi ibarat kata kalau ya untuk sepeda yang harga lumayan sih mereka bisa nyicil lah. Cuman kemudahan mereka lembaga penjaminnya sama untuk finance-nya itu kalau di kita kayaknya belum merata ya untuk finance. Yang khusus ke sepeda itu kayaknya masih Dira nggak juga sih, beberapa yang kerjasama aja kayak beli kali ya Pak. beli Bandit itu pernah kerjasama sama Sinarmas. Nah tapi ya buat yang timnya Bandit itu nggak salah. Bandit yang di siapa? Promo. Promo. Gitu. Pernah kerjasama, tapi yang Secara nasional belum ada ya. belum. Ya kalau di Jerman mereka ada beberapa lembaga finansial yang ibaratnya jadi penjamin kalau tokonya mau beli sepeda dia ada DP berapa dia akan ngatur pembayaran. Sebenarnya
mungkin kedepannya bisa dikembangin juga di Indonesia, karena ini salah satu faktor yang membuat orang mau ganti sepeda dong. Iya. Sepeda ada Bisa tapi nggak nyicil semua ya, ya, bisa ya nyicil. karena nggak semua toko sepeda boleh trade in ya. Tapi yang setahu saya ada beberapa, mulai sekarang ada pihak ketiga yang kalau untuk e-bike dia jadi kayak mobil 88 nya om. Oh, Jadi untuk bertambah. ya, tapi pihak ketiga bukan dari toko sepeda. Berarti Ah. di si toko sepeda kan mereferensikan, oh ini ada perusahaan ini buat mereka kondisi mobil dan akan sepeda dengan akan beli membuat appraisal gitu sepeda Oke. harga berapa, nanti dia akan dapat uang seberapa, nanti dia balik lagi ke toko, ini ada duit ini dari jual sepeda lama. Oh, gitu. Menarik itu. Kalau sudah bisa nyicil beli sepeda kan jadi nggak terlalu berat maksudnya untuk Berat di awal. ganti sepeda. Ya harusnya kalau melihat demand sepeda di kita yang kemarin ya, terutama pas booming, itu peluang besar loh buat perusahaan finance. Ya, makanya dengan sekarang dengan KTP sebagai NPWP mungkin lebih faktor keamanan lebih terjamin, mungkin akan membuat banyak perusahaan finansial lebih berani masuk ke segmen ini. Ini kalau di Jerman karena kata statusnya kan tetap satu daratan ya, nggak mungkin kabur kemana-mana gitu. Dan single identity tadi kan nggak bisa Iya kabur loh. betul, karena ngeling semua kan data sosialnya sampai untuk kesehatan segala macam. Jadi orang kalaupun mau niat jahat juga mikir-mikir lah. Yep. Gitu. Oke bro, jadi gitu bro ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang toko sepeda di Frankfurt, Jerman dengan Om Yoki. Nah, tetap ikuti Bike TV ID, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng beranda. See you.